Peristiwa politik semakin intens terjadi akhir-akhir ini. Apa saja catatan media terkait peristiwa-peristiwa tersebut? Kita akan berbincang dengan dua wakil pemimpin redaksi CNN.Indonesia.com, Ike Agestu, dan Detik.com, Elvan Dhani Sutrisno. Selamat malam, Mbak Ike, Mas Elvan. Selamat malam, Selamat malam, Mbak Caca. Mbak Ike dan Mas Elvan, seperti tadi kita sudah lihat sebelumnya peristiwa politiknya sangat intens ya. Anies bertemu dengan Aher, kemudian RK juga bilang siap mau jadi capres ataupun cawapres. Kemudian juga ada Ganjar, kemudian Caimin yang memanggil Prabowo sebagai calon presiden. Dalam minggu ini, dalam 2 minggu terakhir ini sangat intens. Namun yang pertama yang akan kita bahas mengenai Anies dan Aher. Bagaimana media melihatnya? Kita ke Mbak Ike terlebih dahulu nih, Mbak. Makasih Mbak Caca. Mbak Caca, yang kalau kita melihatnya ya, saya pikir dalam beberapa minggu kemarin ada pertemuan-pertemuan antara tokoh-tokoh politik ini. Saya pikir udah beberapa minggu ya. Jadi yang sekarang terjadi antara Anies dan Aher sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Dalam koalisi, dalam calon koalisinya Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS ini, Nasdem sendiri sebenarnya udah pengen banget mendeklarasikan koalisi dengan PKS dan Demokrat itu 10 November. Tetapi dari PKS dan Demokrat itu belum sepakat. Yang ngomong sebenarnya kan langsung wakil ketua umumnya Partai Nasdem sendiri, Ahmad Ali ya. Dia bilang Nasdem sudah siap untuk mendeklarasikan tanggal 10 November, tapi PKS dan Demokrat belum siap. Salah satu yang belum siap itu sebenarnya ya soal cawapres ini. PKS pengen memajukan nama dari partai mereka, Demokrat juga pengen memajukan partai mereka. Sekarang kan sudah mengerucut, kalau kemarin PKS belum ada, baru Demokrat dengan AHY, sekarang PKS juga udah muncul dengan wakil ex Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Pertemuannya kan baru tadi ketemu, lalu kemudian manis banget ya, si Ahernya udah ngomong kalau PKS itu udah 99,9% cocok dengan Anies. Itu udah cocok hampir 100% lah ya berarti. Itu berarti PKS udah hampir 100% akan mendeklarasikan, kita menganggapnya mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden mereka. Lalu kemudian Anies juga kemudian ngasih pantun yang memuji Aher cocok sebagai calon cawapres ya. Tapi tentu saja kesepakatan ini baru bisa gol, Anies dan Aher ini baru bisa gol setelah Nasdem setuju dan kemudian Demokrat juga setuju. Kalau dari Nasdem, saya pikir dari awal mereka tidak memajukan nama dari partai mereka sendiri ya, karena sempat ada nama Pak Andika, Panglima sekarang, lalu kemudian tidak ada dari mereka gitu. Tapi kalau dari Demokrat, mereka memajukan nama AHY. Jadi saya pikir kita sih akan melihat ini akan munculnya nama cawapresnya Anies dengan siapa gitu ya untuk koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Mungkin justru nggak sekarang. Sekarang masih bergen gitu ya. Bisa jadi nanti di saat-saat akhir baru diputuskan setelah deal gitu ya ketiga partai ini untuk siapa yang akan mendampingi Anies. Anies sendiri kan sebenarnya sudah ngasih tahu tuh dia punya kriteria gitu kan untuk dia akan memilih cawapres ini. Yang pertama bisa membantu kemenangan, yang kedua bisa menjaga stabilitas koalisi dan stabilitas politik secara nasional. Lalu yang ketiga itu membantu efektivitas pemerintahan. Nah, kita akan melihat nanti yang bisa kira-kira memenuhi kriteria Anies ini kapan. Tapi kita sih melihatnya kemungkinan ini tidak akan sekarang gitu. Nanti karena toh sebenarnya pendaftaran untuk capres cawapres juga masih lama ya, untuk 2024 masih tahun depan gitu. Jadi tapi kalau untuk media tentu saja kita memang udah seru gitu ya sekarang dari
pemilunya 2024, tapi panasnya udah dari sekarang, dan Baik, pemilu Maike. kita biasanya selalu seru gitu. Jadi pertemuan-pertemuan ini juga seru, Baik, Maike. Saya mau ke Mas manuver-manuver Elvan, tokoh Maike. politiknya juga seru untuk kita ikutin. Baik. Itu Mbak Caca. Baik, Maike. Mas Elvan tadi disebutkan oleh Maike ada 3 kriteria yang sebenarnya sudah diajukan oleh Anies. Siapa yang cocoklah menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Dari nama Aher, PKS, dan AHY, Demokrat. Dari catatan media, dari catatan Detikkom, mana 2 ini yang paling mendekati kriteria Anies, 1, dan kemudian hitungan politik atau sentimen masyarakat seperti apa sih dengan Aher maupun AHY, Mas Elvan? Oke, Caca. Sebetulnya dengan dideklarasikan sebagai capresnya Nasdem, itu masih jauh dari aman untuk seorang Anies Baswedan maju ke Pilpres 2024 ya. Jadi Pilpres masih jauh, semua masih bisa terjadi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun koalisi. Karena itu memang Anies sekarang luar biasa ya, komunikasi kemana-mana untuk memperkuat dukungan dan juga untuk memperkuat yang paling penting adalah mencari tiket untuk Pilpres. Di samping itu sebaliknya juga partai-partai yang ada 3 kan yang sudah sebetulnya memberi sinyal akan mendukung Anies ya, ada Nasdem yang sudah deklarasi, kemudian ada PKS dan ada satu lagi Partai Demokrat. Tentu saja Partai Demokrat dan PKS juga ini punya syarat kalau Anies pengen didukung ya kan. Kayak seperti Partai Demokrat menyodorkan AHY. Dan kemarin sebelum jalan ke Jerman bersama SBY, AHY kan juga sudah melakukan banyak komunikasi intensif dengan Anies. Nah sekarang AHY berangkat ke luar negeri, giliran Aher yang membangun komunikasi intensif. Saya kira wajar-wajar aja, karena nggak mungkin partai gitu memberikan cek kosong gitu kepada Anies Baswedan. Karena memang koalisi ini memang mutlak gitu, dan 3 koalisi ini kan minim sebetulnya. Satu saja goyang, tiket ke 2024 bisa melayang begitu kan. Karena itu wajar ketika Anies juga tadi memberikan kode-kode baik, berbagi pantun, berbalas pantun dengan Aher misalnya, kemarin dengan AHY juga seperti itu. Tapi yang perlu dicermati sebetulnya Pilpres masih jauh, dan kalau menghitung elektabilitas, misalkan Aher ya, memang pernah jadi gubernur Jawa Barat, tapi hari ini pemilik elektabilitas tertinggi di Jawa Barat adalah Ridwan Kamil yang masih jadi gubernur incumbent. Dan Aher sebenarnya udah lama sekali nggak muncul di papan atas di survei capres maupun cawapres. AHY memang elektabilitasnya lebih baik, tapi jangan lupa di koalisi itu, di Nasdem juga sebenarnya ada nama-nama lain yang juga disebut-sebut akan didampingkan dengan Anies. Misalnya saja salah satunya adalah Panglima TNI. Sekarang masih Panglima TNI, sebentar lagi sudah akan jadi Purnawirawan Andika Perkasa. Berikutnya ada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selain variabel koalisi Nasdem, kemudian dengan PKS dan dengan Demokrat, tentu ada banyak pembicaraan di internal yang kami dengar bahwa ada juga hitung-hitungan untuk turut memasukkan variabel Pak Jokowi dalam tanda petik. Karena memang waktu itu Pak Surapalo juga sempat bertemu dengan Pak Jokowi kan, sebelum mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres Nasdem, dan konon katanya ada beberapa tawaran dari Nasdem untuk Pak Jokowi. Jadi saya kira munculnya Khofifah dan mungkin Andika Perkasa juga patut untuk diperhitungkan. Jadi sebetulnya antara AHY, Aher, Andika atau Khofifah sebetulnya sekali lagi belum ada yang pasti. Dan Anies sendiri masih harus banyak yang dikunci kalau pengen maju. Memang deklarasi Anies ini mengubah peta politik, karena kemudian membuat seperti yang lain itu panik ya. Lembaga survei itu beberapa hari lalu itu dalam 1 hari ada 3 lembaga survei merilis data bersamaan gitu loh. Kemudian mulai ada manuver-manuver di luar, ada orang-orang yang disanksi oleh partai segala macam karena buru-buru. Saya kira ini bagus. Jadi genderang Pilpres 2024 sudah ditabuh, semua masih tanda tanya, tapi dinamika makin menarik. Tarik menarik cawapres ini menjadi ganjalan tertinggi ya. Koalisi ini tidak kunjung mendeklarasikan diri, begitu ya Mas Elvan ya? Betul, saya kira semuanya masih akan bermain di last minute, bahwa sekarang ada berbagai gimmick kayak tadi misalnya Prabowo dengan Muhaimin dan lain-lain, itu juga gimmick-gimmick yang menghibur masyarakat, tapi jangan lupa tujuan kita memilih pemimpin adalah mencari pemimpin yang amanah, yang kompeten, yang akan memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai media, tentu pesan itu yang terus kami angkat. Jadi kami akan terus menggelorkan semangat pemilu yang tujuannya memang untuk demokrasi dan untuk Indonesia yang lebih baik, begitu saja.
Baik Mas Elvan, saya mau kembali ke Mbak Ike. Tadi kita semakin dalam bahwa sebenarnya tarik-menarik cawapres ini masih begitu luas, tidak hanya nama Aher dan AHY, masih ada nama Andika Perkasa tadi disebut, ada nama Khofifah, dan kita tidak boleh melupakan Ridwan Kamil. Apakah itu artinya sebenarnya calon koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS ini masih belum begitu solid, masih sangat cair Mbak Ike? Kalau belum begitu solid, saya pikir iya ya, karena semuanya kan ya itu tadi tarik menarik, harus ketemu di tengah gitu ya. Nama Ridwan Kamil sendiri, tapi kan Ridwan Kamil sama seperti Anies ya lepas dari partai saya pikir. Jadi ketika minggu lalu saya pikir ada survei Litbang Kompas yang yang menunjukkan nama Ridwan Kamil juga di atas. Hari ini itu udah langsung ada Bima Arya udah langsung ngomong tuh Ganjar sama RK kayaknya cocok gitu. Jadi memang masih cair banget gitu. Jadi bahkan tadi seperti Mas Elvan juga sebut kalau Nasdem mungkin iya oke, udah setuju, udah mendeklarasikan gitu ya Anies yang akan menjadi presidennya. Tapi kalau misalnya nanti kemudian kepentingan dua partai lain tidak bisa diakomodir, apakah mungkin lalu kemudian partai ini batal kandas di tengah jalan sebelum pemilu? Ya bisa jadi, itu kemungkinannya juga sangat besar gitu. Jadi memang betul ya masih cair gitu. Tergantung nanti kepentingan ketiga partai ini bisa terakomodir semua enggak. Dan kita juga harus melihat posisi Anies saat ini itu kan dia baru turun dari Gubernur Jakarta. Elektabilitas dia masih sangat tinggi. Dalam beberapa waktu ke depan Anies tidak memegang jabatan apa-apa ya. Jadi kendaraan dia menuju ke sana juga kita harus melihat nanti seperti apa manuver-manuver Anies ke depan gitu, karena dia saat ini tidak menjabat sebagai apapun setelah kemarin pertengahan Oktober tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mas Elvan, tadi disebutkan oleh Mbak Ike sebenarnya ada potensi bubar jalan calon koalisi yang belum mendeklarasikan diri. Apakah Detikkom juga melihat hal itu, adanya potensi bubar jalan sebenarnya antara Nasdem, PKS, dan juga Demokrat? Begini Caca, sebetulnya sebelum Oktober atau November 2023 di mana capres itu didaftarkan secara resmi dan memenuhi syarat presidensial threshold, sebetulnya nggak ada yang jelas. Ya semua yang bangun koalisi hari ini itu sebenarnya belum ada yang pasti. Taruhlah misalnya PKB dengan Gerindra. Ya PKB dengan Gerindra memang bermanis-manis luar biasa. Tapi hari ini jangan lupa loh, mulai ada berita-berita miring dari Kuningan itu. Kalau Caca mengamati, teman-teman mengamati, itu juga bisa berpotensi mengubah situasi. Tentu hari ini mereka dalam posisi yang masih sangat solid ya. Kemudian misalnya PKS dengan Nasdem dan dengan Demokrat, mereka juga kan akan tarik menarik tentang cawapresnya kan. Dan kalau nggak adil bisa saja yang kecewa kemudian mencari posisi lain. PDIP misalnya. PDIP aja yang pasti punya tiket itu gitu. Sampai sekarang juga belum clear mau mengusung siapa kan sebetulnya. Di dalam ada yang kuat dengan Puan Maharani, ada yang kuat dengan Ganjar Pranowo, dan apalagi KIP. Ya, KIP aja kita lihat kan kemarin baru ada drama pergantian ketua umum partai kan. Ya, dan kemudian partai-partai lain seperti PAN, kemudian P3 pun setelah ada pergantian ketum ya, PLT misalnya, di daerah juga masih banyak yang menyuarakan calon presiden yang saat ini sudah dideklarasikan oleh partai lain begitu loh, perwakilan daerah. Memang pada akhirnya partai juga akan melakukan akan strategis dalam mengambil keputusan. Bagaimanapun partai akan mencari peluang untuk kemenangan terbesar. Kemenangan terbesar. Jadi wajar kemudian kalau kemudian mereka mungkin membiarkan daerahnya mendukung calon ini gitu meskipun KIP-nya kemana gitu, ke Pak Jokowi misalnya. Karena pada akhirnya penting poin-poin itu suatu hari akan diperhitungkan ketika Pilpres sudah selesai. Baik. Jadi saya kira nggak ada yang jelas sekarang. Jadi masih panjang tapi fenomenanya memang menarik. Baik. Jadi kita follow aja, kita ikutin. Jadi hingga nanti pendaftaran yang pasti itu hanya ketidakpastian begitu ya Mas Elvan ya? Ya betul. Kemudian tadi juga sempat disebutkan bahwa PKB Gerindra ini memang masih harmonis tapi mulai ada berita miring dari Kuningan. Kemudian pertemuan Caimin yang menyebut Prabowo menjadi calon presiden. Ini hanya sekedar gimmick yang menyenangkan masyarakat. CNNindonesia.com melihatnya seperti itu juga kah, Mbak Ike? Kalau untuk Prabowo, saya pikir salah satu juga
faktor yang menyebabkan kenapa Gerindra masih tetap mencanangkan nama Pak Prabowo sebagai capres, karena Prabowo itu membantu popularitasnya Gerindra, bukan sebaliknya. Jadi pada waktu Prabowo dimajukan sebagai capres dari tahun 2014 lalu kemudian 2019, popularitas Gerindra itu naik dengan sangat signifikan. Dan saya pikir itu juga salah satu yang melatar belakangi mengapa tahun ini pun mereka masih mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden mereka, meskipun misalnya ya, kalau kita lihat dari survei-survei belakangan, sebenarnya nama Prabowo ada, meskipun nama dia masih tetap ada di jajaran atas ya, tapi sebenarnya relatif di bawah Anies dan Ganjar, dua nama itu ya. Ganjar, Anies, lalu kemudian baru Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo, rata-rata seperti itu gitu. Tapi Gerindra tetap akan memajukan nama Prabowo karena saya pikir memang dari dua pemilu sebelumnya terbukti bahwa nama Prabowo ini mengangkat nama Gerindra. Gitu. Jadi itu yang saya pikir salah satu juga, selain mungkin ya mereka Prabowo masih punya banyak sekali fans gitu ya di Indonesia untuk menyenangkan fans pendukung Prabowo gitu, tapi Gerindra juga memang mempertimbangkan menghitung bahwa Prabowo ini salah satu yang mengangkat popularitasnya partai. Baik. Saya mau ke Mas Elvan mengenai tadi yang Mas Elvan katakan bahwa ada nada-nada sumbang dari Kuningan. Akankah menjadi besar mengganggu petanya Gerindra dengan PKB atau sebenarnya tidak begitu signifikan, Mas Elvan? Ya, saya kira kalau itu nada sumbang itu sifatnya lebih ke hanya rumor segala macam isu, mungkin hanya dengan dibantah selesai. Gitu. Tapi kalau itu kemudian KPK ya kita sebut aja, KPK kemudian mengeluarkan, tidak hanya bicara kan, sekarang kan posisinya ketua KPK bicara kan ya, bicara tentang ini masa lampau lah ya. Kalau misalnya kemudian keluar data, fakta, kemudian sampai terjadi hal baru ya mungkin bisa saja mengganggu peta politik gitu. Tapi kalau ada buktinya, tentu kita sebagai media tentu berharap ya lembaga penegak hukum itu ya berjalan di atas data dan fakta gitu. Jadi kalau untuk itunya kita tunggu aja perkembangannya data nanti. Nah kemudian tadi Mas Elvan juga sempat menyebutkan bahwa hanya gimmick-gimmick lucu gitu ya Caimin yang menyebut Prabowo. Beneran hanya gimmick atau sebenarnya kode Caimin rela untuk nggak jadi calon presiden, jadi mengusung Prabowo, Mas Elvan? Saya kira kalau dalam konteks koalisi misalnya Gerindra dengan PKB, ya itu sudah ya wajar aja kalau PKB kemudian menyebut Prabowo sebagai presiden. Kan tadi kan juga ketika Prabowo tanya saya siapanya presiden. Ya memang kan suara juga lebih banyak Gerindra. Suara lebih banyak Gerindra dan dalam koalisi kalau suara lebih banyak kemudian Prabowo juga punya pengalaman lebih banyak ikut pilpres ya kan. Kita bisa hitung berapa kali Prabowo ikut pilpres kan. Nah, dengan pengalaman sudah sering ikut pilpres, kemarin juga di pemilu sebelumnya juga suaranya tidak buruk-buruk amat gitu kan. Ketika dia berduet dengan Pak Sandi terakhir gitu kan. Artinya memang secara elektabilitas juga Prabowo juga di atasnya Muhaimin Iskandar. Jadi wajar saja kalau kemudian Caimin secara ini ngomong bahwa Pak Prabowo capres dan kemudian kader PKB juga menyebut Prabowo sebagai presiden. Saya kira itu sangat jelas gitu karena memang ada perbedaan yang tadi saya sebutkan gitu loh. Nah sekarang tuh PR-nya sebetulnya malah wapresnya. Apakah wapresnya Prabowo kalau betul maju adalah Muhaimin Iskandar atau orang lain? Karena memang ada juga misalnya yang kami dengar ya, misalnya ada Erick Thohir, ada siapa lagi yang bisa jadi dipasang jadi yang konon katanya sangat dekat dengan Pak Presiden itu, yang kemudian bisa jadi dipasangkan dengan Pak Prabowo atau jagoan lainnya yang sedang jadi rumor juga Pak Ganjar Pranowo. Baik Mas Elvan. Kemudian terakhir ke Mbak Ike, hitungan politiknya gimana nih kalau memang PKB dan Gerindra benar-benar solid hingga nanti pendaftaran dan seperti yang disebutkan oleh Mas Elvan, jika nanti ternyata Muhaimin Iskandar mau menjadi cawapres Prabowo Subianto, hitungan cnnindonesia.com melihatnya selama ini seperti apa, Mbak Ike? Untuk keterpilihan? Iya. Saya pikir ya yang namanya politik tuh nggak ada yang pasti ya. Kalau sekarang kita lihat survei tadi yang
seperti saya sebutkan dari banyak survei, saya pikir relatif rata-rata itu menempatkan Prabowo itu ada di bawah Anies dan Ganjar. Anies Ganjar, lalu kemudian Prabowo. Tapi sekali lagi politik itu nggak bisa ditebak gitu kan. Pada waktu pada waktu kemarin, saya pikir salah satu yang kejutan yang saya pikir mengejutkan semua orang itu memang contohnya itu pemilu Amerika 2016 ya kalau nggak salah, pada waktu Hillary melawan Trump. Semua survei itu menunjukkan bahwa Hillary akan menang melawan Trump. Tapi ternyata kenyataannya balikan ya, nggak seperti itu. Jadi survei apapun yang sekarang bisa terjadi, yang sekarang ditunjukkan survei A, survei B, siapa yang menang, ya bisa jadi betul, bisa jadi juga salah, karena di dalam politik nggak ada yang pasti. Selalu ada kejutan-kejutan di saat akhir. Jadi kalau misalnya memang nanti KB dan Gerindra maju dengan nama Prabowo, apakah dipastikan Prabowo misalnya kalau kita berasumsi misalnya ya, kalau kita berasumsi ada Anies, ada Prabowo, lalu kemudian ada satu lagi dari KIB, atau misalnya 4 dengan PDIP gitu ya, apakah misalnya Prabowo dan misal dengan Caimin sekarang karena koalisinya berdua akan kalah, ya belum tentu, karena itu tadi Prabowo saya pikir masih punya banyak sekali pendukung dari 2014, 2019 di Indonesia, dia jelas punya banyak pendukung, tipis kok berdua pemilu kemarin ya. Baik. Jadi kalau misalnya itu bisa dibangkitkan lagi oleh Prabowo, saya pikir kenapa tidak, dalam politik tidak ada yang pas gitu, tapi survei sekarang itu ada Anies, Ganjar, lalu kemudian Prabowo, rata-rata seperti itu. Baik Mbak Ike dan Mas Elvan, kita akan beralih dari intensitas peristiwa politik yang semakin hangat, yang ini juga masih hangat tapi bukan sedikit, sangat amat menyesakan hati seperti itu ya, karena korban kasus gagal ginjal akut ini masih terus bertambah. Nanti kita akan bahas bagaimana media melihat hal ini, namun usai jeda berikut CNN Indonesia Prime News akan kembali.